Dua. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trianti, jurusan kebidanan semester 4 Studi Studi Agama. Di sini saya akan memberikan konseling kepada Ibu Warsiti dan putrinya Aisyah Az-Zahra yang berusia 24 bulan. Langsung saja ya. Yuk, Pripun, gimana putrinya Bu? Sehat? Ada keluhan? Sehatnya alhamdulillah. Keluhannya susah makan. Susah makan? Oke. Susah makan ya, Dek ya? Iya. Di sini nanti saya akan memberikan konseling tentang pemberian makanan bayi dan balita. Yang pertama adalah yang ini gambar cuci tangan. Jadi setiap selesai melakukan aktivitas, entah itu dari kamar mandi, entah itu dari kebun, entah itu dari masak, jadi kebiasakan ibu untuk melakukan cuci tangan. Ya, cuci tangan ini tujuannya adalah untuk menghindarkan si dedek dari penyakit, misalnya penyebab bakteri diare atau infeksi-infeksi yang lain. Selanjutnya, di sini adalah gambar makanan. Makanan jadi sehari makan 3 kali, karena sudah tidak ASI ya Bu ya. Sudah tidak ASI, jadi makanan bisa ditambah sehari sampai 4 kali untuk mengganti asinnya. Jadi selain itu, selain makanan juga diselingi dengan cemilan, misalnya buah atau pisang. Jadi kita pilih sesuai dengan musimnya, misalnya biar lebih ada nilai ekonomisnya. Misalnya di rumah sedang panen pisang, kita bisa berikan pisang, atau bisa kita berikan pepaya, jadi ada nilai ekonomisnya. Selain itu bisa dengan kentang direbus, itu bagus untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat agar anak lebih berenergi, seperti itu ya Bu ya. Jadi selain pemberian makanan juga vitamin. Jadi setiap makanan, tidak ada satupun jenis makanan yang mencukupi kebutuhan si kecil. Jadi makanan yang kita hidangkan adalah sebaiknya bervariatif, seperti itu ya Bu ya. Jadi yang pertama adalah ini adalah gambar karbohidrat ini di sini adalah zat pembangun untuk membangun si energi dedek biar dia tidak lemes, biar tumbuh dengan sempurna. Itu diberikan zat yang mengandung karbohidrat di sini bisa diperoleh dari nasi ya Bu ya, yang biasanya sering diberikan, kemudian roti, kemudian ubi, kemudian kentang, ketela, sagu, seperti itu. Jadi kita bisa memvariatif masakan atau olahan ini menjadi semenarik mungkin. Misalnya diberikan sagu mutiara, itu kan anak lebih suka ya Bu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah biji-bijian. Biji-bijian di sini adalah yang tergolong dalam protein nabati. Bisa diperoleh dari kacang-kacangan maupun kedelai. Nah, ini juga bisa dibikin variatif, misalnya kacang hijau dibikin bubur kacang hijau, atau diambil sarinya biar kebutuhan vitamin B-nya dedek terpenuhi. Kemudian selain itu ada sayuran hijau. Sayuran hijau di sini kaya akan zat besi. Ini juga nggak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan si kecil. Bisa diperoleh dari kacang panjang, kemudian sayuran yang berwarna hijau tua, kemudian wortel, kemudian tomat. Nah, seperti itu. Selanjutnya buah-buahan yang mengandung vitamin A, seperti tadi yang mudah kita dapatkan adalah pisang, kemudian pepaya, kemudian alpukat. Alpukat ini adalah salah satu jenis buah yang mengandung yang baik untuk menambah berat badan dedek. Jadi berat badan dedek akan naik dengan cepat apabila kita memberikan jus alpukat. Gitu. Selain itu ada protein hewani. Protein hewani ini bisa diperoleh dari ikan, kemudian daging, kemudian telur, kemudian susu. Jadi selain dari makanan yang minimal 3 kali sehari, itu bisa diberikan juga 2 gelas susu sehari, seperti itu. Dan dalam penggunaan minyak
minyak sebaiknya menggunakan jangan menggunakan minyak yang baru. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya menggoreng itu minyaknya sedikit aja sehingga tidak menyisakan minyak, dan minyak yang sisa tadi seminimal mungkin untuk tidak digunakan untuk menggoreng lagi, seperti itu. Kemudian ini ada garam beriodium. Jadi garam beriodium ini ibu usahakan untuk memasak itu menggunakan garam yang beriodium. Jangan sampai putri kita kekurangan garam beriodium, karena bisa mengakibatkan nanti pertumbuhannya juga akan terhambat. Dia tinggi badannya juga akan terganggu ya. Selain itu yang nggak kalah pentingnya juga micin. Micin ibu kalau masak pakai micin nggak? Pakai. Nah, mulai sekarang kita berusaha untuk mengurangi micin. Karena apa? Karena micin selain menyebabkan kanker. Ya. Jadi selain micin itu bisa menyebabkan kanker, dampak untuk si kecil juga ini Bu, dia akan mematahkan dari syaraf-syaraf di otaknya. Jadi nanti perkembangan otaknya akan terhambat. Dampak sekarang mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi untuk masa depan jangka panjangnya dia akan pengaruh pada proses belajarnya. Mungkin nanti juga akan tertinggal sama teman-temannya ketika perkembangan otaknya terhambat, seperti itu. Nah, itu selanjutnya adalah ini timbang anak Anda setiap bulan. Anak sehat, tambah umur, tambah sehat, tambah pandai, seperti itu. Jadi untuk memantau perkembangan dari si kecil, alangkah baiknya bahwa ibu itu datang ke posyandu setiap bulannya untuk memantau perkembangan dan berat badan si dedek. Biar ketika kita tahu bahwa ada indikasi misalnya kurang berat badan, kita segera tahu dan segera bisa untuk memperbaiki, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah ketika ibu menemui tanda-tanda misalnya tidak muntah, kemudian diare, kemudian demam, kemudian kok kelihatannya anak saya kok kecil seperti itu, kemudian ada infeksi saluran pernafasan, mungkin ada tanda-tanda seperti sesak napas atau kejang, maka segera hubungi ke puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat, seperti itu. Itu mungkin sedikit dari saya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham ya, dan insya Allah siap untuk berubah. Insya Allah. Jadi kalau sudah tidak ada yang bertanya, sudah tidak ada pertanyaan, maka untuk itu saya ingin tahu sedikit tentang apa yang telah saya sampaikan tentang kebutuhan gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan si kecil. Bisa disebutkan salah satu atau salah dua? Contoh makanannya? Makan 3 kali sehari. Ya. Tadi? Terus kandungannya? Perbanyak sayuran hijau, Ya. buah, terus lauk pauknya, Ya. ya intinya makanan seimbang. Iya. Jadi makanan harus bervariasi biar si dedek tidak jenuh. Iya. Terus kurangi pemakaian micin, Sip. terus setiap kali penggorengan ganti minyak pakai yang baru. Udah cukup. Ibunya pintar, jadi mudah-mudahan dedeknya tumbuh sehat, cerdas, dan sesuai dengan yang diharapkan ibu sama keluarga. Terima kasih atas waktunya.